Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu menggabungkan antara retributif dengan restoratif. Dalam penggabungan itu tampak jelas bahwa dalam tahapan-tahapan di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pemeriksaan di pengadilan, tampak di situ tahapan kewajiban aparat hukum tersebut di sesuai tingkatannya untuk melakukan upaya diversi. Maka disebut wajib diupayakan diversi. Kalau dia akhirnya tingkatannya itu sampai ke LPAS atau LPKA memerlukan LPKS, maka itu tengah antara input dan output disebut proses. Ya, prosesnya ini mengenalkan kembali anak asuh sebagai anak asuh, memperkenalkan kembali sebagai anak yang diberi pengasuhan ulang, diberi pengasuhan ulang. Nah, pengasuhan ulang dengan tanda petik 2 itu mengapa itu terjadi? Karena ketika perilakunya dianggap menyimpang atau melanggar hukum pidana, atau perilakunya dianggap buruk, atau perilakunya dianggap melanggar norma-norma hukum, maka terpaksa harus berhubungan dengan aparat hukum, lalu oleh aparat hukum diupayakan untuk diulang kembali pengasuhannya. Maka saya sering mengatakan Undang-Undang SPPA itu merupakan atau sejatinya merupakan undang-undang pengasuhan anak yang diulang kembali. Nah, sekarang undang-undang pengasuhan anak yang diulang kembali. Siapa yang disuruh mengasuh? Yang disuruh mengasuh oleh negara itu adalah LPKA. Nah, apa yang gagal yang menyebabkan dia berada di LPKA untuk diasuh ulang? Karena perilaku menyimpang. Mengapa perilaku menyimpang? 100% pelaku perilaku menyimpang itu karena mengalami kelemahan di dalam psikisnya, psikologisnya, mentalnya, atau juga kalau mau lengkap psikososialnya itu lemah. Mengapa dia lemah? Karena sering dihantam, diserang dengan kata-kata tidak baik, sebagian dengan fisik. Itu oleh siapa? Oleh pengasuh pertama sebelum masuk ke LPKA. Kemudian ketika di LPKA, semua kejadian negatif, yang ada di rumah atau di panti atau di pesantren atau di asrama atau di pengasuhan pengganti lainnya, itu jangan sampai terjadi lagi di tengah di proses itu. Di proses itu. Nah, bagaimana di proses itu? Maka tugas utama LPKA atau LPAS atau LPKS adalah
menjadi orang tua mereka, menjadi sahabat mereka, menjadi kawan baik mereka, menjadi orang yang dipercaya oleh mereka. Sahabat baik atau keluarga atau orang yang dipercaya itu membantu kembali kepercayaan anak akan dirinya dan akan lingkungan sosialnya. Tingkat kepercayaan diri dan atau lingkungan sosialnya itu mampu membantu meningkatkan kekuatan psikisnya. Nah, ada banyak kendala di tiap LPKA, LPAS, atau LPKS. Kendala pertama, hubungan antar anak di dalam tempat itu. Sebagian anak perilakunya sangat tidak baik di dalam tempat itu. Bagaimana mengasuh mereka agar mereka mau menyadari atas perbuatan tidak baik yang mereka lakukan, lalu mereka berusaha untuk melakukan perubahan perilaku. Ya, sangat dibutuhkan suasana jiwa yang ceria, yang gembira, yang mereka merasa bahagia di dalam. Karena itu sangat membantu untuk melakukan introspeksi diri. Maka kendala hubungan antar anak itu harus bisa diatasi, karena kekerasan atau bully itu terjadi antar anak. Yang pertama itu antar anak. Bagaimana mendekati anak yang merasa dirinya lebih senior, merasa dirinya lebih kuat, agar rasa yang salah itu dievaluasi oleh dirinya sendiri, lalu dia juga bisa merasakan bahwa ini tidak bermanfaat, perasaan-perasaan seperti ini. Hal yang sangat penting adalah perhatian per individu penghuni LPKA atau LPAS atau LPKS. Tiap individu harus merasa tiap hari dilindungi. Tiap individu merasa dilindungi. Kalau kita bisa menggunakan pendidikan anak balita itu, ada istilah lindungi kakaknya, selamatkan adiknya. Yaitu ketika kakak beradik sering bertengkar. Kakak beradik yang sering bertengkar, maka jangan sekali-kali selalu menyalahkan kakaknya. Jika kakaknya selalu disalahkan, maka tidak melindungi kakak. Sebaliknya, jika kakaknya selalu dianggap benar, juga tidak melindungi kakak. Maka ada istilah lindungi kakaknya, selamatkan adiknya, atau dibalik, selamatkan kakaknya, lindungi adiknya. Apa caranya? Karena ini balita, maka dua-duanya dirangkul. Dua-duanya tidak disalahkan. Dua-duanya diberi senyum. Karena ini balita, ditambah dua-duanya dicium keningnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diproses itu bukan balita, yaitu anak LPKA? Yaitu harus dipindah. Maka dua-duanya tidak disalahkan,
dua-duanya diajak bicara, dipandang wajahnya tanpa wajah mengerikan. Jadi kita ini di LPKA, di LPAS, di LPKS itu jangan sampai punya wajah yang mengerikan, wajah kuburan, wajah yang tidak menyenangkan. Mengapa ini tidak dibutuhkan oleh anak LPKA, LPAS, LPKS? Karena anak sudah terbiasa mendapatkan wajah itu di rumahnya. Wajah-wajah itu yang menyebabkan perilakunya menyimpang. Wajah-wajah itu yang menyebabkan dia tidak mampu mengendalikan jiwa, mengendalikan psikisnya di dalam berperilaku menyimpang. Jadi syarat mutlak sekarang, syarat mutlak petugas LPKA atau LPAS atau LPKS seperti lembaga LPKS Bahtera yang sangat kecil itu, syarat mutlaknya wajahnya itu ceria. Wajahnya ceria, gembira, bahagia. Ngajak anak seperti itu, mengapa? Karena dia tidak bahagia di rumah asal, tidak ceria di rumah asal. Ya, maka kondisi psikisnya lemah. Kondisi psikis lemah menghadapi masalah sekecil apapun seperti masalah besar. Maka nggak mampu mengendalikan diri. Ketika nggak mampu mengendalikan diri itulah ia berbuat pidana, berbuat perilaku atau perilakunya yang masuk kategori perilaku pidana. Maka jadi pasien aparat hukum. Maka aparat hukum lalu memberi input ke LPKA, LPAS atau LPKS, kasih input. Lalu kita diminta memproses outputnya setelah keluar dari LPKA, setelah keluar dari LPAS, LPKS, outputnya kelakuannya baik. Outputnya. Jadi perilaku kita jangan sampai perilaku yang kita ini adalah LPKA, petugas LPKA, LPAS dan LPKS. Perilaku kita jangan sampai perilaku yang tidak menyenangkan anak. Harus menyenangkan anak, membahagiakan anak. Ya, repotnya jumlah anak di LPKA atau LPAS banyak, tidak sesuai dengan jumlah pengasuh. Itu repotnya. Jadi tantangannya semakin berat.